Al-Quran. Surat Al-Baqarah terakhir ayat 261 ya. Sekarang 262. Gitu. Monggo kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wa lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Cukup 2 ayat mawon. Alladzina orang-orang yang yungfikuna mereka membelanjakan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah summa kemudian la tidak yutbi'una mereka mengiringi ma apa yang anfaku mereka belanjakan mannau mengungkit-ungkit wala dan tidak pula azan menyakiti lahum bagi mereka ajruhum pahala mereka inda di hadapan Rabbihim Tuhan mereka wala tidak ada khaufun kekhawatiran alaihim atas mereka wala dan tidak hum mereka yahzanun mereka bersedih. Qaulun ucapan ma'rufun yang baik wa maghfiratun dan pemberian maaf khairun lebih baik min daripada sodakotin sodakoh yatba'uha mengiringinya azan gangguan walau wallahu ghaniyun maha kaya halimun maha penyantun. Alladzina orang-orang yang yungfikuna mereka menginfakkan amwalahum harta-harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah summa kemudian la tidak
yutbi'una mereka mengiringi ma apa yang anfaku mereka infakkan, manan mengungkit-ungkit, wala dan tidak pula adzan menyakiti, lahum bagi mereka, ajruhum pahala mereka, inda di hadapan Rabbihim Tuhan mereka, wala dan tidak pula khaufun ada kekhawatiran, alaihim atas mereka, wala dan tidak pula hum mereka yahzanun mereka bersedih. Qaulun ucapan ma'rufun yang baik, wa maghfiratun dan pemberian maaf, khairun lebih baik, min daripada sodakotin sodakoh, yatba'uha mengiringinya, azan menyakiti, wallahu dan Allah ghaniyun maha kaya, halimun maha penyantun. Saya yang membacakan ayat-ayatnya, Bapak-bapak sekalian yang mengartikan, menerjemahkan. Alladzina yungfikuna mereka membelanjakan atau menginfakkan amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una mereka mengikuti atau mengiringi ma angfaku mereka belanjakan, mereka infakkan, manan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wala tidak pula azan, lahum ajruhum inda rabbihim, wala tidak ada khaufun rasa takut, alaihim wala hum yahzanun mereka bersedih hati. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sodakotin yatba'uha dia mengikutinya atau mengiringinya, azan dengan menyakiti, wallahu ghaniyun halimun maha santun maha penyantun. Sekali lagi, alladzina yungfikuna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una mereka mengiringi ma angfaku mereka infakan, manan mengungkit-ungkit, wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun ada rasa takut, khawatir, alaihim wala hum yahzanun mereka bersedih hati. Qaulun ucapan ma'rufun wa maghfiratun khairun min
sodakotin yatba'uha, dia mengiringinya, adzan dengan menyakiti, wallahu ghaniyun halimun. Nggih, cukup nggih. Monggo silahkan dicoba dibaca dan diterjemahkan. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka membelanjakan amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Saya ulangi. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka membelanjakan amwalahum, harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Summa, kemudian, la, tidak, yutbi'una, mereka mengiringi, ma, apa yang, anfaku, mereka belanjakan, manan, mengungkit-ungkit, wala, dan tidak, adza, menyakiti, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda, di hadapan, rabbihim, Tuhan mereka, wala, dan tidak, khaufun, bersedih, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih hati. Qaulun, ucapan, ma'rufun, yang baik, wa magfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min, daripada sodakotin, sodakoh, yatba'uha, mereka mengiringinya, adza, dengan menyakiti. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Ya, ada lagi barangkali yang mau mencoba? Enten. Ustaz Muzamil. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka membelanjakan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah. Summa, kemudian, la, tidak, yutbi'una, mereka mengiringi, ma, apa yang, anfaku, mereka membelanjakan, mana, mengungkit-ungkit, wala, dan tidak, ada menyakiti, lahum, bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda, di hadapan, rabbihim, Tuhan mereka, wala, dan tidak, khaufun, rasa takut atau khawatir, alaihim, pada mereka, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, mereka bersedih hati. Qaulum, ucapan, ma'rufun, yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, lebih baik, min, daripada sodakotin, sodakoh, yatba'uha, mereka mengiringi, adza, menyakiti. Wallahu, dan Allah, ghaniyun, maha kaya, halimun, maha penyantun. Ya, cukup. Jadi dua ayat ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya, bahwa di dalam ayat sebelumnya perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu diibaratkan seperti seseorang itu menanam satu biji tadi kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing cabang, masing-masing tangkai itu membuahkan 100 biji, sehingga 7 kali 100 menjadi 700.
Artinya orang yang berinfak fisabilillah, infaknya itu ikhlas karena Allah, akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, diganjar sampai 700 kali. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan pahalanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Lah infak, sedekah, ya zakat yang diterima oleh Allah, yaitu infak sedekah dengan ikhlas tadi, yang tidak disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut pemberiannya, bahkan mungkin menyakiti kepada orang yang disedekahi, yang diinfaki, orang yang dibantu, yaitu alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yaitu orang-orang yang mereka membelanjakan harta-harta mereka di jalan Allah, ya, di jalan Allah untuk li'ila kalimatillah, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah, itu adalah sabilillah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengiringi, tidak mengikuti apa yang mereka belanjakan itu manan, dengan menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang sudah dibantu, ya, sudah diberi sedekah, diberi zakat, kemudian diungkit-ungkit, itu kan hatinya sakit, gitu. Hatinya kan menyakitkan kepada orang yang disedekah itu, mustahik, ya, musaki dan mustahik. Nah, sedangkan menyakiti, ya, menyakiti tadi ya mungkin ya ngeloroni hati, jadi ngekeining karo muni-muni, ya. Jadi perkataannya itu menyakitkan kepada yang diberi, ya. Itu menyebabkan sedekahnya itu sia-sia. Sedekahnya itu adalah sia-sia, sebagaimana nanti pada ayat berikutnya, ya, pada ayat berikutnya, bahwa orang yang beriman itu dilarang itu menyia-nyiakan, membatalkan sedekahnya, membatalkan pahala sedekahnya itu dengan mengungkit-ungkit, dengan menyebut-nyebut sedekahnya, dan sedekah sambil muni-muni, ngunek-nguneke karo sing sedekah itu, bantu ning karo ngunek-nguneke karo sing dibantu. Nah, mungkin ya nganyel lagi, mungkin ya jaluk terus, nah, akhirnya anyal dunia-nguneke. Lah itu namanya kan menyakiti. Nah, perkataan seperti itu menyebabkan sedekahnya sia-sia tadi. Jadi membeli dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena orang yang disedekahi, dibantu itu berbuat baik kepadanya. Ya, kadang-kadang ya, itu merupakan suatu ujian bagi orang yang bersedekah. Ujian bagi orang sedekah itu kadang-kadang dibantu nih orang ngerti, atau mungkin tidak berterima kasih. Ini kan kadang-kadang dadake dongkol sing sedekah niku. Lah itu tidak boleh. Namanya orang bersedekah, berinfak fisabilillah, membantu orang lain dan lain sebagainya, itu adalah ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi apapun. Nah, itu menyebabkan tadi kalau ada sedekah kok disebut-sebut, diundat-undat, diungkit-ungkit, itu menyebabkan sedekahnya sia-sia. Sedekah dengan memberi dengan tidak ikhlas, ya gampangane ngunek-ngunekke, menyakiti orang yang diberi, itu menyebabkan sedekahnya tadi sia-sia. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka itu pahala mereka di hadapan Allah itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran minimal 700 kali, bahkan sampai masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Itu adalah pahala orang yang mensedekahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi harta ini kan merupakan titipan dari Allah Ta'ala. Kita ini kan tinggal menerima. Kadang orang diberi banyak, kadang diberi sedang, ada yang diberi sedikit. Itu semuanya kita akan tinggal menerima. Walaupun kita bekerja, pekerjaannya sama, tapi hasilnya berbeda, karena memang jatahnya berbeda. Maka kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebagian, ya tidak semuanya, sebagian itu diinfakkan untuk apa? Untuk kemajuan Islam, ya, untuk lila kalimatillah tadi, untuk meninggikan kalimat Allah. Orang yang bersedekah tidak diiringi dengan menyebut-nyebut pemberiannya, tidak dengan menyakiti orang yang dia sedekahi, dia infaki tadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali, bahkan sampai masya Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada
kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Artinya mereka orang yang jenenge ikhlas ya wis ikhlas lillahi ta'ala, baik yang diberi itu tidak berterima kasih atau mungkin menyakit atau mungkin membalas dengan air toba ya. Itu ya tetap saya lakukan karena Allah, ya terserah kalian ya. Jadi orang-orang yang nanti akan masuk jannah nanti dia akan berkata karena dia telah bersedekah itu karena Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Jadi orang yang di jannah itu saya sesungguhnya memberi kepada kalian wahai orang tawanan perang. Tawanan perang itu kan orang kafir ya, orang kafir harbi, kemudian diperangi, kemudian kalah, ditawan, jadikan tawanan. Itu ya wajib dikasih makan ya. Memberi makan tawanan itu merupakan perintah Allah ya. Memberi makan kepada tawanan, kemudian kepada keluarga, kerabat dan sebagainya adalah atas perintah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya aku memberi makan kepada kalian adalah mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan dan tidak mengharapkan dari kalian ucapan terima kasih. Lah sedangkan kita yang diberi nikmat, diberi sedekah dan lain sebagainya atau diberi pemberian, kita wajib untuk mendoakan orang yang memberi tadi. Jazakallahu khairan. Jazakumullahu khairan. Itu balasan atau ucapan terima kasih yang paling mentok, paling baik. Jazakallahu khairan. Nah, jazakumullahu khairan. Itu adalah sebagai tanda ucapan terima kasih. Walaupun distikai barang orang matur nuwun, orang jazakallahu khairan piye. Nah, jadi tidak usah begitu. Jadi hadis itu perintah kepada orang yang diberi, sedangkan orang yang memberi perintahnya adalah ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukuron. Tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang baik, wa maghfiratun dan pemberian maaf. Artinya orang diminta, ada pengemis ya, minta, kemudian dia mungkin tidak punya uang ya, maka ditolak dengan cara yang baik, dengan ucapan yang baik ya. Daripada memberi ini karo ngunek-ngunek kita tadi, nah, mungkin ngunek jaluk-jaluk terus menyebut gawe ngono ya. Itu kan menyakiti tadi, ini menyebabkan sia-sia ya. Tapi ucapan yang baik, mohon maaf ya, mohon maaf itu baru atau belum ada ya, belum ada ya. Atau sedikit yang baru dipakai sendiri. Jadi dengan ucapan yang baik tadi, menolak dengan cara halus. Nah, dengan ucapan yang baik itu khairun, lebih baik min shadaqatin yatba'uha adzan. Penolakan secara halus, ucapan yang baik yang menyebabkan orang yang meminta tadi tidak sakit hati, itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti orang yang diberi. Khairun min shadaqatin yatba'uha adzan. Lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan menyakiti orang yang diberi tadi. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Jadi maksud dari dua ayat ini, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengungkit-ungkitnya dan tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan berkaitan dengan infaknya, itu akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Orang-orang itu juga tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan nanti di hari kiamat. Mengucapkan perkataan yang baik atau memberi maaf itu merupakan kebaikan dan lebih baik daripada memberikan sedekah kemudian mengiringinya dengan sesuatu yang menyakitkan. Allah Maha Kaya tidak berkeperluan kepada hamba-hambanya. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh syukurnya manusia. Allah Maha Penyantun, tidak tergesa-gesa menyiksa hambanya yang berbuat salah. Hamba yang berbuat salah itu tidak segera disiksa, diberi kesempatan untuk bertaubat.
Pengertian yang dapat diambil darinya, tidak semua orang yang sudah melakukan kebaikan itu akan mendapat hasil kebaikannya, tergantung keikhlasannya. Orang yang sudah melakukan kebaikan itu harus menjaga diri dari perkataan atau perbuatan yang dapat merusakkan pahalanya. Kebaikan yang sudah dilakukan itu dapat rusak atau hilang pahalanya jika dilakukan perbuatan yang tidak baik. Ada kalanya kebaikan yang kelihatannya kecil atau sepele itu lebih utama daripada kebaikan yang secara lahiriah kelihatan lebih besar atau lebih bermanfaat. Peringatan praktis kaitan dengan ayat, hendaklah membelanjakan harta di jalan Allah dengan ikhlas, lalu menjaga jangan sampai mengungkit-ungkit pembelanjaan itu dan jangan menyakitkan orang lain, terutama yang menerimanya. Jadi menjaga keikhlasan itu tatkala dia mau bersedekah, tatkala dia mengeluarkan hartanya bersedekah, dan pasca setelah dia bersedekah. Ini menjaga keikhlasan itu akan, sedang, dan setelah. Lah pas arep ngekeki ikhlas, pas ngekeki ikhlas, ning bar kowe terus mungkin tadi, akhirnya kan sia-sia pahalanya. Jadi menjaga keikhlasan itu akan, sedang, dan setelah. Ya, ngoten nggih. Ya, mekaten bahwa sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini telah kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 263 dan 262 dan 263. Insyaallah kita sambung lagi pertemuan yang akan datang. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.